Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Evi Widyaningrum NIM 5, Novita Melia Putri NIM 11, Ulil Huda NIM 26, dan Lia Sofiana Aizah NIM 27. Kami akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami tentang kerusakan lingkungan akibat ulah manusia. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian lingkungan hidup, yang kedua tentang kerusakan lingkungan hidup, yang ketiga tentang contoh kerusakan lingkungan hidup oleh manusia, dan yang keempat tentang dampak akibat kerusakan lingkungan hidup oleh manusia, dan yang kelima adalah upaya pencegahan. Baik, yang pertama adalah pengertian lingkungan hidup. Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu organisme. Faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup atau variabel-variabel yang tidak hidup. Secara umum, lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Menurut Munajat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkat perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Dari berbagai pengertian mengenai lingkungan hidup tadi, maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup itu ialah suatu rangkaian atau suatu sistem yang saling mempengaruhi satu sama lain terhadap kehidupan dan kesejahteraan baik terhadap manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan maupun terhadap benda mati lainnya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorasi atau penurunan mutu lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Kerusakan lingkungan hidup memberikan dampak langsung bagi kehidupan manusia. Penyebab kerusakan lingkungan hidup secara umum bisa dikategorikan dalam dua faktor, yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Peristiwa alam seperti letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, dan tsunami. Akibat ulah manusia seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, dan tanah, dan lain sebagainya. Contoh kerusakan lingkungan hidup oleh manusia. Yang pertama adalah terjadinya pencemaran udara, air, tanah, dan suara sebagai dampak adanya kawasan industri. Yang kedua adalah terjadinya tanah longsor sebagai dampak rusaknya hutan. Dan yang ketiga adalah terjadinya banjir sebagai dampak buruknya sistem pembuangan air dan kesalahan dalam menjaga daerah aliran sungai dan dampak pengrusakan hutan. Selanjutnya yaitu ulah manusia yang membawa dampak terhadap kerusakan lingkungan hidup. Yang pertama yaitu penebangan hutan secara liar atau penggundulan hutan. Yang kedua, pemburuan liar dan merusak hutan bakau. Yang ketiga, penimbunan rawa-rawa untuk pemukiman. Yang keempat yaitu pembuangan sampah di sembarang tempat. Yang kelima, bangunan liar di daerah aliran sungai. Yang keenam, pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan di luar batas. Dampak akibat kerusakan lingkungan hidup oleh manusia. Beberapa di antaranya yaitu pencemaran, banjir, dan tanah longsor. Pencemaran. Dampak dari pencemaran ini bisa mempengaruhi kesehatan manusia yang berada di daerah tersebut. Muncul berbagai penyakit yang tidak biasanya terjadi. Lalu untuk banjir, dampak kerusakan alam akibat banjir dikarenakan ulah tangan manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Terakhir adalah tanah longsor.
Adanya bencana tanah longsor ini dikarenakan dampak kerusakan alam akibat ulah manusia. Adanya penebangan pohon liar tanpa adanya reboisasi menjadikan adanya erosi. Upaya pencegahan. Untuk upaya pencegahannya, yang pertama adalah reboisasi, yaitu berupa penanaman kembali tanaman terutama pada daerah-daerah perbukitan yang telah gundul. Lalu yang kedua adalah rehabilitasi lahan, yaitu pengembalian tingkat kesuburan tanah-tanah yang kritis dan tidak produktif. Ketiga adalah pengaturan tata guna lahan serta pola tata ruang wilayah sesuai dengan karakteristik dan petunjuk peruntukan lahan. Yang keempat adalah pembuatan sengkedan atau terasering bagi daerah-daerah pertanian yang memiliki kemiringan lahan curam yang rentan terhadap erosi. Yang kelima adalah tidak membuang sampah dan limbah rumah tangga ke sungai. Penyediaan tempat sampah terutama di daerah pantai yang dijadikan lokasi wisata. Lalu yang terakhir yaitu melakukan sistem tebang pilih dan membuat pengelolaan limbah jadi limbah tidak langsung dibuang. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.